Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas di rumah, jumpa lagi dengan saya Ustadzah Nurul Fitria. Pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menerangkan tentang materi IPA Fisika khususnya untuk kelas 9 SMP. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti materi pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadzah akan menerangkan materi tentang listrik dinamis. Baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di layar. Terdapat ada sebuah burung atau beberapa burung yang bertengger di kabel listrik. Pasti kalian pernah melihat kan burung-burung yang sering bertengger di kabel listrik. Coba kalian pikirkan mengapa burung yang bertengger di kabel listrik itu tidak kesetrum. Justru malah manusia ketika bergelantungan di kabel listrik malah kesetrum. Baiklah, kita untuk menjawab pertanyaan dari persepsi mengapa burung bertengger di kabel listrik tidak kesetrum, kita akan mempelajari kaitan materi ini dengan materi listrik dinamis. Kalian bisa melihat pada layar bahwa ternyata di dalam tubuh burung tidak memiliki elektron yang bisa menghantarkan listrik dan tidak menyebabkan terjadinya perubahan pada tegangan listrik di dalam kabel. Nah, untuk materi kali ini terlihat bahwa ada elektron, kemudian ada perubahan yang terjadi pada tegangan listrik. Itu semua ada kaitannya tentang listrik dinamis. Baiklah anak-anak, kalian amati gambar pada layar di samping. Terlihat ada dua buah lampu. Di sini lampu yang pertama tertancap pada satu kabel. Kemudian lampu yang berikutnya tertancap pada dua kabel. Kalian bisa melihat bahwa lampu pertama ketika kaki tertancap pada satu kabel, maka dia tidak akan tersetrum. Melainkan ketika lampu itu tertancap oleh dua kabel yang terlihat pada gambar dan ada sebuah kilatan, yang di lampu tersebut ada sebuah kilatan cahaya, itu artinya diasumsikan dia kesetrum. Bisa juga dalam artian mengapa burung bertengger di kabel listrik itu tidak kesetrum selain tidak memiliki aliran elektron pada tubuhnya. Salah satunya adalah pada bagian kaki. Burung tersebut mencengkram atau menancapkan kakinya hanya pada satu kabel, bukan dua kabel. Tadi kita belajar tentang bagaimana atau mengapa burung itu mengapa burung tidak kesetrum saat bertengger di kabel. Ternyata ada kaitannya juga tentang, kalian lihat di layar bahwa ada sebuah papan lampu atau papan rangkaian yang terdiri dari lampu dan dua buah baterai dengan dihubungkan kabel-kabelnya. Nah, papan lampu ini atau papan rangkaian di sini itu ada kaitannya dengan listrik dinamis. Kalian lihat mengapa lampu bisa menyala? Tentunya pasti ada arus listrik yang mengalir di antara kabel-kabel tersebut. Listrik dinamis adalah cabang sains yang mempelajari muatan listrik yang mengalir di dalam sebuah rangkaian. Kalian lihat bagaimana sebuah baterai tersusun secara seri atau paralel sehingga bisa menghubungkan kabel-kabelnya untuk menyalakan lampu. Dalam listrik dinamis ini kita akan mempelajari tentang arus listrik, tegangan listrik atau beda potensial, hambatan listrik, hukum Ohm, komponen listrik, rangkaian komponen listrik, hukum 1 Kirchhoff dan lain sebagainya. Tetapi untuk pada topik kali ini kita akan membahas tentang arus listrik. Kaitannya tentang Al-Quran membahas tentang listrik dinamis itu ternyata sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kalian bisa melihat di dalam Quran surat Nur ayat 35 tertera bahwa terdapat ayat Al-Quran yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard. Dan di situ kalian lihat artinya berkaitan nur, artinya cahaya. Jadi ada kaitannya cahaya di dalam Al-Quran di sini
ketika ilmuwan meneliti cahaya yang dikaitkan dengan fisika di sini artinya adalah cahaya yang berasal dari lampu. Untuk di Quran surat An-Nur ayat 35 tertera juga tadi apa maksud dari cahaya tersebut. Ternyata Allah memberikan perumpamaan cahayanya dengan cahaya sebuah lampu, dan apabila kita amati sebuah bola lampu yang diletakkan di dinding dalam ruangan yang gelap, maka ketika lampu dinyalakan akan memberikan cahaya atau pelita ke seluruh ruangan. Bola lampu tersebut seperti sebuah energi atau sebuah benda yang bercahaya, dan cahayanya pun tidak tembus ke ruangan lainnya. Oleh sebab itu, di dalam surat An-Nur ayat 35 ini dijelaskan kaitannya cahaya dengan materi fisika kali ini, yaitu listrik dinamis. Tadi kita belajar tentang bagaimana sebuah papan lampu atau papan rangkaian yang terdiri dari lampu, baterai, dan kabel sehingga lampu tersebut bisa menyala. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan arus listrik dan arus elektron? Coba kalian lihat gambar di samping ini. Terlihat ada sebuah papan rangkaian lagi yang terdiri dari lampu, baterai, kabel, serta Ustadzah tambahkan di sini adalah saklar. Nah, kalian lihat bagaimana caranya supaya saklar di sini bisa menghidupkan atau menyalakan lampu supaya bisa menyala. Kalian simak animasi berikut ini. Baik, terlihat ya anak-anak bahwa ternyata ketika saklar itu ditutup atau kabel-kabelnya disatukan dengan saklar, maka lampu tersebut akan menyala. Dan coba perhatikan sebelahnya tentang rangkaian atau bagaimana aliran arus listrik dan arus elektron itu bisa bergerak. Kalian coba perhatikan animasi berikut ini. Baiklah, terlihat di sini jalannya arus listrik maupun arus elektron, karena kalau di dalam papan rangkaian di sini tidak terdeteksi. Oleh sebab itu, Ustadzah buatkan sebuah alternatif bagaimana caranya mengalir arus listrik dan arus elektron bisa terdeteksi di dalam rangkaian. Ternyata arus listrik adalah aliran elektron atau aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tetapi arus elektron berkebalikan dengan arus listrik, bergerak dari muatan negatif atau muatan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi sekali lagi Ustadzah tekankan, ada perbedaan antara arah arus listrik dan arah arus elektron. Kalau arus listrik tadi muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, tetapi arus elektron adalah muatan elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian. Sebelumnya tadi kita sudah belajar tentang arah aliran arus listrik dan arah arus elektron. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kalian lihat pada gambar terdapat dua rangkaian. Yang pertama, di situ ada keterangan mengapa lampu mati, dan yang kedua, mengapa lampu menyala. Coba kalian tebak dalam rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir. Tentunya kalian lihat bahwa ketika lampu itu mati, artinya saklar yang ada di gambar 1 itu tidak terhubung, dan rangkaian dalam papan rangkaian ini tidak ada arus yang mengalir di antara kabel-kabel tersebut. Beda dengan rangkaian yang kedua, kalian bisa lihat di situ ada aliran arus listrik dan ada aliran elektron. Artinya saklar ketika tertutup, ketika disambungkan dengan kabel-kabelnya, maka ada aliran arus listrik dan elektron tersebut sehingga memacu untuk lampu tersebut menyala. Jadi, rangkaian apa agar arus listrik dalam
Rangkaian apa agar arus listrik dapat mengalir? Tentunya pada rangkaian tertutup. Selanjutnya, untuk menghitung kuat arus listrik, selain menggunakan percobaan, tentunya pasti ada rumus. Nah, di sini rumus untuk menghitung kuat arus listrik kalian lihat pada layar di samping. I sama dengan Q per T. Q di sini itu artinya muatan dengan satuan kolom, T adalah waktu satuan sekon, dan I di sini kuat arus listrik dengan satuan ampere. Ingat anak-anak, untuk satuan di sini yang digunakan untuk kuat arus listrik semuanya memakai satuan internasional. Dan arus listrik di sini merupakan komponen dari besaran pokok. 1 ampere di sini itu adalah atau didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Untuk simulasinya, bagaimana menerapkan rumus tersebut di dalam sebuah percobaan atau di dalam perhitungan? Coba amati gambar tentang stopwatch. Kalian lihat di situ ada tombol merah dan tombol hijau. Nah, tombol hijau di sini artinya adalah stopwatch ketika berjalan. Di sini Ustadzah kasih contoh dalam waktu 10 sekon. Kemudian ada sebuah rangkaian, itu artinya aliran arus listrik atau aliran elektron yang mengalir di dalam 10 sekon. Oleh sebab itu kita bisa menghitung berapa arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Tentunya di dalam sebuah rangkaian di sini ada sebuah muatan yang mengalir di antara kabel-kabel tersebut. Jadi, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap satuan sekon atau detik. Selanjutnya, bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap kuat arus listrik? Nah, kalian lihat di samping terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Alat tersebut dinamakan ampermeter. Ampermeter di sini dihubungkan oleh kabel-kabel listrik, kemudian ada saklar, ada baterai sehingga lampu akan menyala. Ampermeter di sini juga pun digunakan untuk mendeteksi adanya arus yang mengalir atau berapa arus yang mengalir di dalam sebuah rangkaian. Kalian juga terlihat pada layar, di dalam ampermeter terdapat skala dan ada juga jarum penunjuk yang digunakan untuk mengukur berapa besarnya kuat arus yang mengalir di dalam sebuah rangkaian. Untuk ampermeter sendiri, penyusunannya dilakukan secara seri. Kemudian, bagaimana cara membaca ampermeter? Kalian lihat pada layar di sini. Ampermeter di sini cara mengukurnya adalah, coba perhatikan pada gambar, di situ ada 2 skala yang tertera, skala atas dan skala bawah. Di sini merupakan skala maksimum yang digunakan, bisa 50, bisa 100. Kemudian di situ ada jarum penunjuk. Nah, di sini jarum penunjuk tersebut menunjukkan berapa kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Kemudian ada 100 mA, ada 1 ampere, ada 5 ampere, dan ada 10 ampere. Itu adalah angka yang tertera atau batas ukur yang tertera pada ampermeter. Kemudian untuk menghitung berapa kuat arus yang mengalir pada sebuah rangkaian, caranya adalah jarum yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimum dikalikan dengan batas ukur. Batas ukur di sini artinya kabel yang harus tertancap. Boleh 1 ampere, 5 ampere, ataupun 10 ampere, tergantung kapan posisi benda atau posisi lampu tersebut bisa menyala atau mengalirkan arus listrik. Pada layar di samping terlihat pengukuran. Di situ Ustadzah ambil contoh ketika sebuah ampermeter dihubungkan sebuah rangkaian, tertera angka yaitu 34. Nah, 34 ini saya ambil skala maksimumnya 100 yang Ustadzah gunakan untuk mempermudah perhitungan. 34 dibagi 100 kemudian dikalikan dengan kabel yang warna biru. Kalian lihat di situ di batas ukur. Di situ Ustadzah tancapkan angka 10 ampere atau angka 1 ampere. Jadi misalkan di sini Ustadzah ambil contoh
kabel saya mau saya tancapkan di angka 1. Maka caranya adalah 34 dibagi 100 dikalikan 1. Maka hasilnya 0,34 ampere. Tapi ketika kalian menancapkan kabel tersebut di angka 5, tinggal diganti 34 per 100 dikalikan 5. Begitu juga dengan angka 10 ampere. Caranya seperti itu untuk menghitung kuat arus pada multimeter. Baiklah anak-anak, demikian tadi materi hari ini tentang listrik dinamis yang kaitannya dengan arus listrik. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang voltmeter, tegangan listrik, sampai ke hukum Coulomb, sampai ke hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan sebagainya. Terima kasih, tetap semangat anak-anak, fisik is fun. Jadi fisika adalah sangat menyenangkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.